Suara kakak kedengaran, Vika? Terdengar, Kak? Oke, baik, terdengar dengan jelas ya. Baik, kami Ya, Kak. ucapkan selamat bergabung untuk sahabat PKCK semua dalam live kita kali ini, yaitu kajian bulanan Komunitas Pemuda Kundur Cinta Quran. Nah, insya Allah nanti akan ada pemateri kita, dan kita menunggu sebentar lagi. Kita lagi di rumah. Iya, Kak. Kakak lagi di mana, Kak? Lagi di rumah juga. Ngajar, Kak. Alhamdulillah hari ini libur. Oke, kita tunggu bentar ya. Oke, sambil menunggu boleh mungkin dari sahabat PKCK semua, gimana kabarnya kali ini? Boleh kasih reaction mungkin ya terkait how you feel today gitu. Gimana perasaannya hari ini? Apakah alhamdulillah hari-harinya berjalan dengan lancar atau biasa saja, atau mungkin ada sesuatu yang spesial? Boleh dong kasih ininya, kasih reactionnya. Vika sendiri juga dong kasih reaksinya, how likes today, gimana hari ini? Alhamdulillah, hari ini luar biasa, Kak. Karena lagi full libur kan, Kak. Oh, Dari pagi nggak ada kegiatan, Kak. oh berarti hari ini nggak ada ke kampus? Nggak ada, Kak. Oh, Masya Allah. Keren. Berarti besok juga libur ya? Iya, Kak. Sabtu Minggu libur, Kak. Besok libur, Senin baru masuk ya? Kesusastraan. Oh, Masya Allah, udah ada nih Kak Ilmi ya, yang bisa nih. Jadi bisa nih Sabtu ini. Oke. Ya. حلم ما فيه ومنا بإيدي ما بارك سوسر معقولي حبيتك عزوقي لقيتك بعيوني في انت وبس ليالي عم بسهر ليالي ومستقلك من دون ما احس. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Kak, suara saya kedengeran? Dengar Kak, jelas. Benar, Kak. Oke, alhamdulillah. Baik Kak, terima kasih sudah bergabung pada live kita pada malam hari ini. Kami ucapkan juga selamat datang kepada sahabat PKCK semua ya. Sepertinya juga sudah pada tidak sabar nih Kak mendengarkan kajian bulanan PKCK kali ini dengan spesial pemateri kita, yaitu Kak Nurul Ilmisani Sapruni SAG. Insyaallah. Baik Kak, mungkin sebelum ke pembahasan, saya akan ini dulu deh. Mungkin teman-teman juga penasaran siapa sih Kak Nurul ini? Panggilannya Kak Nurul? Kak Ilmi? Ya, Kak Ilmi aja. Kak Ilmi aja. Oke, baik Kak Ilmi. Oke, Kak Ilmi ini merupakan editor
penerbit Republika, dan juga merupakan seorang mahasiswi pasca sarjana Universitas PT IKI Jakarta. Kali ini, Kak Ilmi akan membahas mengenai pengaruh Al-Quran dalam kepenulisan dan kesusastraan dunia. Masya Allah, agak ribet ya bacanya. Nah, jadi mungkin selama ini Kak, kita taunya ya sastra itu sastra gitu, tapi ternyata di Al-Quran sendiri itu punya pengaruh ternyata ya Kak ya terhadap sastra itu. Nah, inilah nanti yang akan dibahas oleh Kak Ilmi. Seperti apa sih pengaruhnya, lalu kemudian gimana sih Al-Quran itu memberikan pengaruh terhadap kepenulisan dan kesusastraan di dunia ini. Langsung saja mungkin Kak, boleh Kak sharing-sharing nih kepada kita semua, sahabat PKCK semuanya, terkait pengaruh Al-Quran dalam kepenulisan dan kesusastraan dunia. Pada Kakak dipersilahkan. Oke, terima kasih Kak Moderator yang telah memberikan saya kesempatan pada malam hari ini. Sebelum kita memulai semuanya, izinkan saya mengajak kita semuanya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan sampai kita bisa hadir secara online di live Instagram ini, di ladang ilmu lah bahasanya kayak gitu ya. Serta selawat serta salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang sangat terang benderang sampai zaman saat ini. Oke, teman-teman, terima kasih kepada seluruh koordinator dari PKCK ya yang telah memberikan saya kesempatan juga untuk bergabung di ladang ilmu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa memberikan ilmu. Jadi kita di sini tuh kajian belajar bersama, bukan saling memberikan materi mengajari, tapi kita sama-sama belajar ya teman-teman ya. Oke, jadi tema kajian kita, tema yang akan kita pelajari atau kita pahami pada malam hari ini adalah tentang Al-Quran, pengaruh Al-Quran dalam kepenulisan dan kesusastraan dunia. Jadi teman-teman, sebelumnya insya Allah nanti materinya kita singkat aja, nanti teman-teman selanjutnya kita saling sharing aja ya teman-teman ya. Jadi saling sharing, tanya jawab, jadi biar lebih enak dalam kajian gitu ya. Jadi saya mulai aja teman-teman langsung ke materi jadi ya. Jadi Al-Quran yang kita ketahui sebagai pedoman kita sebagai umat muslim memiliki dampak yang sangat mendalam pada kepenulisan atau sastra dunia. Kenapa? Karena ayat-ayatnya memberikan inspirasi dan panduan moral kepada penulis, pujangga, ilmuwan, dan lain sebagainya, filsuf, dan juga Al-Quran bisa mendorong mereka untuk menyampaikan nilai-nilai universal dalam karya-karya mereka. Penggunaan bahasa yang indah dan juga penuh makna dalam Al-Quran juga menjadi contoh akan kesadaran dan keindahan bahasa yang dapat menginspirasi para penulis, mufasir untuk menyempurnakan karya mereka. Tema-tema dalam Al-Quran yang sangat banyak dan sangat kaya, yang seperti yang kita ketahui tentang keadilan, cinta, kasih sayang, hikmah, dan lain sebagainya, menjadi pokok-pokok dalam karya sastra, serta menjadi landasan bagi para penulis untuk menciptakan karya-karya yang timeless serta relevan. Jadi seperti yang kita ketahui, para penulis-penulis muslim seperti Ibnu Sina, ilmuwan muslim juga Ibnu Sina, Rumi, Al-Ghazali, dan lain sebagainya, Al-Hawarizmi. Jadi yang kita ketahui
yang kita ketahui pada zaman sekarang ini kayak Sapardi, siapa lagi ya yang orang-orang para penulis-penulis sastra pada saat ini itu mereka terinspirasi dari para penulis-penulis pada zaman dahulu, jadi pada zaman Islam, jadi pada ilmuwan-ilmuwan Muslim gitu. Jadi beberapa penulis pujangga terinspirasi dan untuk mengeksplorasi dan juga menyampaikan pesan-pesan yang dapat menciptakan dampak positif bagi para pembaca dan dan memberikan motivasi juga dan dampak positif bagi para masyarakat melalui tulisan mereka gitu. Sehingga Al-Qur'an yang kita ketahui sebagai pedoman kita itu bukan hanya pedoman spiritual atau bukan hanya pedoman rohania, melainkan juga menjadi pendorong dan motivasi untuk kreativitas dan pemikiran mendalam dalam kepenulisan dan kesusastraan dunia. Dan juga Al-Quran tidak hanya menjadi petunjuk spiritual, tetapi juga bisa menjadi sumber dan inspirasi kreatif yang mempengaruhi keberagaman dan sastra dunia. Ya, jadi seperti itu yang saya ketahui, sedikit ilmu yang saya ketahui tentang Al-Quran. Jadi kita bukan hanya dalam kepenulisan teman-teman. Jadi dalam keilmuan dan juga ilmu pengetahuan yang sangat luas itu Al-Quran itu adalah dasar dari segalanya. Yang kita ketahui Albert Einstein, Thomas Alva Edison, sebelum mereka itu ada ilmuwan-ilmuwan Muslim yang pertama kali menemukan keilmuan-keilmuan itu gitu. Jadi dan dikembangkanlah oleh ilmuwan-ilmuwan Barat. Dan dari mana ilmuwan-ilmuwan Muslim itu menemukan ilmu pengetahuan, menemukan sastra, menemukan kepenulisan, menemukan lagu, menemukan seni dan lain sebagainya itu kalau bukan dari Al-Quran. Jadi mereka menemukan Al-Quran, setelah itu mereka mulai dengan menulis, dan dari kepenulisan itulah mereka menyampaikan ilmu-ilmu, menyampaikan kepenulisan, menyampaikan ilmu-ilmu pengetahuan itu melalui tulisan. Dari situlah mereka mengembangkan, akhirnya bisa dikembangkan oleh para ilmuwan pada zaman sekarang ini. Oke, jadi mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan untuk materi. Selanjutnya bisa kita lanjutkan dengan diskusi ya teman-teman ya, biar lebih lebih rileks dan teman-teman juga, saya bisa mendapatkan ilmu dari teman-teman juga bisa mendapatkan ilmu, sama-sama mendapatkan ilmu. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator dari PKCK. Baik, terima kasih Kak. Suara saya kedengaran? Iya, suaranya. BTW tadi suara saya jelas nggak teman-teman? Ketika Jelas. Oke, terima kasih. Oke, baik Kak. Insya Allah ya tadi udah dijelasin ya sama oleh Kak Ilmi gitu ya, bagaimana kemudian Al-Quran itu memberikan pengaruh. Terus juga sepanjang ini kan kita ketahui bahwasanya sastra itu kan kebanyakan saat ini ya mungkin ya sastra itu kebanyakan dipegang oleh orang-orang yang mungkin tidak menceritakan tentang keagungan Al-Quran gitu. Padahal begitu banyak kemudian yang Al-Quran itu berikan pengaruh seni ataupun kepenulisan yang indah. Bahkan ayat Al-Quran itu sendiri punya makna yang mendalam seperti itu ya. Nah ini tadi yang alhamdulillah udah dijelasin juga oleh Kak Ilmi. Dan mungkin dari sahabat PKCK semua, jika ada yang ingin memberikan pertanyaan ataupun ingin sharing, dipersilakan ya. Langsung saja boleh diketikkan di kolom komentar atau mungkin bisa juga ya dengan menggunakan fitur tanya jawab. Nah, nantinya akan dijawab oleh Kak Ilmi. Nah, kalau dari Vika, ada nggak kira-kira yang mau ditanyain Vika terkait materi kita pada malam hari ini? Izin. Oke, silakan Vika. Enggak.
Vika mau ngasih pertanyaan? Belum kayaknya nih Kak. Oh, belum. Kirain tadi izin mau ngasih pertanyaan gitu ya. Oke. Mungkin Mungkin boleh dari teman PPTV dulu Kak. oh iya, betul-betul. Ya, dari teman-teman dipersilahkan ya, yang ingin memberikan pertanyaannya boleh langsung diklikkan di, oh iya, baik. Pemateri kita keluar ya. Oke, kita tunggu sebentar ya untuk bergabung kembali. Mungkin karena jaringan juga. Tapi untuk suara kakak kedengaran ya, Pika ya? Kedengar Kak? Kedengaran ya. Oke, baik, silahkan. Sahabat PKCK semua ya, jika punya pertanyaan bisa langsung di kolom komentar ataupun bisa menggunakan fitur tanya jawab yang sudah ada ya, yang seperti tanda tanya. Itu bisa digunakan ya. Jika yang ingin ini ya, jika yang ingin bertanya secara anonim. Nah, ini berbicara tentang kepenulisan atau sastra ya. Biasanya kan memang kebanyakan adalah orang-orang yang punya jiwa seni yang tinggi gitu ya. Mungkin juga seringnya nih Vika ya, kalau dulu apa anak senja itu biasanya motret senja terus apa ya dengan kata-kata atau caption yang menyentuh hati gitu. Nah, ini Iya. juga kita oke Kak ini masih ini ya. Oke, mungkin teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan silahkan ya. Oke, masih belum bergabung Kak Ilmi atau udah ada Vika? Kakak aja yang belum sadar. Ini ada di chat Kak. Kak ini. Maaf teman-teman. Oh signalnya Kak. Oh, sinyal Signal dari Kak Kak Ilmi. Ilmi ya. Baik. Oke, mungkin sambil menunggu ya. Oke, udah ada ini, udah ada permintaan. Oke. Oke, halo Kak. Gimana Kak? Jaringan ya Kak ya? Iya, jaringan ya Allah. Tiba-tiba ini. Oke, baik Kak. Iya Kak, beberapa hari juga di sini jaringan agak hilang timbul ya karena sudah mulai memasuki musim hujan. Ya, ya. Di sana juga ya Kak? Ya ini baru lagi hujan soalnya jadi kayak nggak enak banget itu suara. Nggak kedengeran kan suara hujannya di sini ya? Kalau dari nggak ada kan ya? Nggak ada Kak. Kalau dari kami nggak ada kedengaran sih. Oke. Oke. Kira Oke. udah ada pertanyaan? Belum ada Kak. Mungkin teman-teman juga masih bingung kali ya Kak ya, karena juga Iya. terkait kepenulisan atau kesusastraan ini kan tidak semua orang ya Kak ya suka menulis gitu ya. Tapi sebenarnya menulis itu manfaatnya gimana sih Kak? Kalau dari Kakak sendiri, apakah memang dari dulu suka menulis atau bagaimana Kak? Nah, jadi kayak gini. Menulis itu penting banget ya. Karena kalau dalam kata-kata bahasa Arab itu al ilmu koidun wal kitabatu koiduhu. Koyit suyudaka bil hibalil wasikoti. Jadi ilmu itu anggaplah ilmu itu kayak hewan buruan. Nah, terus habis itu al ilmu soidun wal kitabah dan tulisan itu seperti apa? Yang diikat apa ya? Talinya buat mengikat. Jadi kalau kita udah dapat hewan buruan, kalau kita nggak ikat, dia bakal kabur lagi gitu. Nah, kayak gitu juga ilmu. Ilmu itu kalau kita cuman ya udah kita misalnya nih malam ini nih kita denger doang nih ya nggak sih? Kita denger kalau nggak usah jauh-jauh lah pada live Instagram misalnya nih kita di sekolah nih di sekolah pagi kita denger doang nih atau dosen lah ngomong kita denger doang ya udah ntar keluar dari kelas itu pertama menggebu-gebuti keluar dari kelas kita lupa udah cerita ntar maka di mana udah lupa tuh ini. Tapi kalau kita tulis pas kita lihat lagi oh iya iya saya pernah belajar tentang ini tahu misalnya oh iya jadi kayak gitu sepenting itu kepenulisan. Jadi misalnya nih ketika ya gak jauh-jauh orang-orang ke tulisan yang ini ya tulisan yang mudah aja ya kayak diary nih kita tulis diary ketika
kita udah lupa nih kalau kita pernah nulis ini, ya nggak sih? Ketika kita buka lagi diary-nya, Masya Allah, ternyata saya pernah melakukan hal-hal yang ini, ternyata saya pernah merasakan hal-hal yang seperti ini, kayak gitu. Jadi sepenting itu kalau kepenulisan. Jadi rata-rata orang itu banyak hanya mengetahui, ya udah tulis itu dari, ya udah banyak baca buku, dan jadi orang-orang hanya mengetahui tulisan tentang formalitas dengan tulisan aja gitu loh. Tapi dibalik dari itu ternyata ada sastra-sastra yang kayak sastra-sastra yang tersembunyi dalam Al-Quran. Kalau kita biasa lihat di TikTok itu ya, kata-kata romantis dari Allah gitu ada kan ya, kata-kata romantis dari Allah, kau adalah milikku, Quran surah Al-Baqarah ayat 156. Tapi dalam Al-Quran itu nggak ada tulisan kau adalah milikku, misalnya ana ma'aki, itu enggak. Tapi Allah tulis inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Iya kan? Jadi ya Allah ternyata maksudnya itu kau adalah milikku gitu. Dan itu yang mencetuskan kau adalah milikku, atau bukan mencetuskan tapi menafsirkan kau adalah milikku, itu orang-orang yang mengetahui bahwasanya ada makna kejelasan makna di balik Al-Qur'an itu, di balik ayat Al-Qur'an innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Jadi bukan kata-kata langsung dibilang kau adalah milikku dalam Al-Qur'an artinya itu enggak, tapi itu adalah hikmah, bukan hikmah ya bahasanya, kayak kejelasan makna atau penafsiran makna yang lebih luas daripada Al-Quran itu sendiri. Terus ada lagi tuh kata-kata yang letakkan aku dalam hatimu, maka aku pun akan meletakkanmu dalam hatiku. Al-Baqarah 152. Itu semata-mata bahasa Arabnya, bukan Do'ni fi kolbik, ya gak mungkin kayak gitu kata Allah. Tapi Allah tulisannya tapi Allah ngomongnya kayak gimana? Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Jadi ya Allah, ternyata maksud Allah itu kayak gitu, romantis banget gitu. Tapi kalau kita cuma baca ingat aku maka aku akan mengingatmu, dan janganlah kafir setelah itu gitu, misalnya kayak gitu. Itu kan kayak ya udah formal banget gitu. Yang sebenarnya di balik ayat-ayat yang sangat kaya akan makna itu banyak sastra-sastra, banyak kata-kata romantis, banyak kata-kata di balik itu yang bisa kita ambil. Masya Allah, seromantis itu Allah. Maka dari itulah muncullah penulis-penulis seperti Rumi, Al-Ghazali, yang mana kalau kita baca ya, teman-teman pada suka baca ini nggak, tulisan Rumi, Fihi Mafihi, Semesta Masnawi, itu kan semuanya tuh kata-kata cinta. Dari mana coba dia mengadopsi kata-kata cinta itu kalau bukan dari Al-Quran? Nah, dari Al-Quran. Makanya dari itu, Masya Allah, ternyata ilmuwan muslim itu maksudnya Allah itu lebih romantis daripada Sapardi Djoko Darmono yang kita tahu, daripada ini siapa sih yang Fiersa Bersari. Allah itu lebih romantis daripada mereka itu gitu. Cuman kita belum tahu aja apa sih yang romantis. Coba jadi ketika kita lebih mendalami Al-Quran, kita akan merasakan bahwa ya Allah, kita akan otomatis menangis, otomatis tersentuh dengan kata-kata yang Allah tulis dalam Al-Quran gitu. Maksudnya ya kan tulisan ya, sebagai tulisan. Jadi ibaratnya Al-Quran itu kayak tulisan kata-kata romantis Allah kepada hamba-hambanya. Seperti itu teman-teman. Oke, baik Kak. Masya Allah, waktu Kak Ilmi bilang tadi terkait sekarang kan banyak ya Kak ya, cukup banyak konten kreator itu yang mengangkat makna atau kandungan dari Al-Quran yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa yang sederhana di zaman sekarang. Itu cukup berpengaruh ya Kak ya terhadap generasi-generasi muda saat ini Kak. Dan itu juga kalau dari saya pribadi Kak juga masih masih minim ilmu pengetahuan tentang kepenulisan sama kesusastraan ini. Tapi dari konten-konten kreator yang diangkat oleh ini dari konten-konten yang diangkat oleh konten kreator
tentang Al-Quran yang kemudian dikemas dalam hal yang menarik dengan bahasa yang sederhana. Itu memang benar-benar ya Kak ya, seperti yang Kakak bilang, menyentuh sekali. Ternyata Allah itu Iya. seromantis itu gitu. Ya Allah. Kalau dari Kak Ilmi sendiri juga, apakah suka Kak buat konten-konten seperti itu Kak, yang kemudian menerjemahkan kandungan atau isi Al-Quran dalam bentuk tulisan Kak? Nah, Atau bentuk kalau kalau saya karena memang sekarang kesibukan itu masih lagi satu kerja, terus juga masih fokus sama tesis, jadi untuk membuat konten-konten itu jarang aja. Tapi beberapa kali membuat, oh kayaknya pengen deh, kayaknya ini bagus deh untuk ketika kita baca Quran, masya Allah, ternyata kita nggak sekedar menghafalkan Quran, itu nggak sekedar menghafalkan Quran, jadi kita pahami aja sedikit makna makna ma dalam Al-Quran itu di setiap ayat itu beda gitu. Setiap ayat aja itu beda. Gimana kalau ya Allah, masya Allah, sangat apa ya, luas banget, sangat indah sekali gitu loh. Sampai sama Jalaluddin Rumi itu mengatakan membuat kata-kata seperti ini. Di luar ide-ide tentang kebenaran dan kegelapan, kesalahan dan kebenaran, ada sebuah padang. Aku akan bertemu denganmu di sana. Ketika jiwaku berbaring di rumput itu, dunia terlalu penuh untuk dibicarakan. Ide, sastra, bahasa, bahkan frasa satu sama lain tidak memiliki makna. Jadi, maksudnya padang dimaksudkan oleh Jalaluddin Rumi itu apa? Al-Quran. Ketika saya melihat sebuah padang ilmu, ketika saya mendalami itu, saya bertemu Allah gitu. Kan dia selalu menuliskan kata cinta buat Allah ya. Saya menemukan Allah. Ketika saya menemukan Allah, semua apa yang saya dapatkan di dunia itu tidak memiliki makna gitu loh. Kayak nggak punya apa-apa. Kayak kita ketemu sama orang nih, ya Allah banyak banget ilmu, ternyata kok aku nggak ada apa-apanya gitu. Kok kayak yang aku pelajari, yang aku tahu itu nggak ada apa-apanya. Sebegitu luas ilmu yang ada dalam Al-Quran, sebegitu luas makna yang ada dalam Al-Quran. Kayaknya kalau teman-teman yang generasi muda ini, untuk apa sih menjelajahi kepenulisan? Ya, yang simpel-simpel aja lah, misalnya la tahzan innallaha ma'ana, jangan bersedih ya, kalau bahasanya jangan galau lah, ada Allah gitu. Kayak apa sih ada Allah, kita perlu orang tahu buat cerita. Tapi coba deh, kalau punya masalah kita menangis dalam sajadah, itu lebih apa ya, useful, apa bahasanya, kayak lebih, kita kayak merasa lebih tenang, lebih tenang daripada kita curhat sana sini, ntar dibawa lagi. Ingat, teman itu punya teman, jadi bisa bocor. Tapi kalau sama Allah enggak gitu loh. Iya enggak? Kalau sama Allah itu kita dibuat nangis, setelah menangis di dalam Al-Quran kita diberi ngantuk. Saking romantisnya Allah itu kayak gitu. Kayak Allah itu habis meluk, ya udah tenang aja, ada aku kok, tidur aja, habis ini kamu lelah pasti. So Allah udah Allah segitu romantisnya dalam Al-Quran itu, romantis banget gitu loh, daripada gombalan-gombalan, bualan-bualan, buaya-buaya darat di luar sana ya kan ya. Mending kita kalau mau digombal itu baca aja Al-Quran gitu loh. Banyak gombalan-gombalan yang tersirat gitu dalam Al-Quran, ya enggak? Bener Kak, setuju banget Kak. Apa ya, ternyata seindah itu ya Kak ya, kalam Allah itu. Kata-kata yang disusun itu pun bahkan memiliki makna yang begitu mendalam gitu. Dan sebenarnya sastra ini Kak, apakah memang hanya terkait keindahan atau mungkin juga terkait makna yang ada di dalamnya Kak? Makna yang ada di dalamnya. Ya udah, jadi sastra itu kan, jadi kita lihat, indah banget nih. Ternyata di balik, kalau enggak di balik itu ada makna yang sangat wow. Ternyata kok padahal ngomongnya tentang padang rumput, padahal ngomongnya tentang padang. Apa sih maksudnya padang? Ternyata Al-Quran, ternyata itu lautan wawasan gitu. Padang wawasan, padang pengetahuan. Jadi kayak ada makna di balik itu tuh adalah sastra itu ya, sastra. Makanya orang-orang biasanya kalau nggak paham sastra biasanya, apa sih dia omongin apa sih, kayak gitu. Kayak melayang-layang gitu loh. Kalau kita nggak paham ya kayak gitu juga Al-Quran gitu loh. Apa yang disebutkan dalam ayat itu belum tentu maknanya itu lebih dalam dari itu gitu.
lebih romance gitu daripada itu. Jadi kalau mau cari kata-kata kayak gitu, Balagotul Qur'aniyah, saya belajar Balagotul Qur'aniyah di S1 itu, Masya Allah, kayak nggak cukup kayaknya umur kita untuk mengkaji Al-Quran, itu nggak bakal cukup umur kita, iya nggak? Setuju, Kak. Bahkan gimana ya, Kak, yang hanya satu ayat aja itu punya begitu banyak makna yang mendalam gitu, Kak ya. Iya. Bahkan kakak sendiri aja yang mempelajari tersebut, gimana ya, kami aja, Kak, yang cukup awam gitu, Kak ya, bisa melihat gitu bagaimana kemudian kakak yang mempelajari gitu ya, pasti lebih semakin cinta gitu, Kak ya. Ya Allah, amin. Semoga kita semuanya menjadi apa ya, manusia-manusia pencinta Al-Quran. Kadang ya, Amin. tapi tetap ya, manusia itu tempatnya salah dan dosa. Jadi hilaf dan lain sebagainya. Tapi dibalik itu, ketika kita punya landasan gitu, landasan ya Allah, ketika kita galau, kita punya masalah, ya namanya hidup pasti kita masih mempunyai masalah ya. Kalau kita nggak pengen punya masalah, mati aja. Iya nggak? Mati pun kita juga tetap punya masalah, kita bakal punya cobaan, apa siksa kubur, dipertanyakan dan lain sebagainya gitu ya. Yang harus kita ini, ya pokoknya kalau kita mau istirahat ya di surga. Dan untuk mendapatkan surga itu nggak semudah kita mendapatkan Magicom untuk door prize ya. Tapi kita harus punya usaha di situ. Gitu. Maksudnya punya usaha untuk mendapatkan surga, untuk mendapatkan sesuatu yang berharga. Wah, ini mutiara nih yang harus kita cari. Susah kan kita kalau mau nyari mutiara kan ya, nyari kerangnya, model kerangnya kayak gimana, gali-gali, belum lagi buka kerangnya gitu. Jadi sesusah itu gitu. Dan surga itu lebih dari mutiara, makanya Masya Allah. Nanti teman-teman, kalau teman-teman ini keluarga PKCK ini pada di kisaran umur berapa? Atau pada mahasiswa atau gimana? Kebetulan ada yang sekolah menengah atas, Kak, SMA. Terus ada juga yang sedang menempuh pendidikan S1, ada juga yang sudah lulus dari S1, dan ada juga yang sedang menempuh pendidikan S2, Kak. Masya Allah, barakallah. Nah, itu nih teman-teman, itu semuanya disitulah tempat ladang-ladang ilmu yang teman-teman bisa berbagi. Karena setiap manusia, setiap orang di dunia ini yang kita temui itu adalah ilmu. Dan kita juga akan menjadi ilmu bagi orang lain. Maka dari itu ya Allah, Masya Allah, barakallah untuk terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk bisa masuk ke ladang ilmu teman-teman semuanya. Terima kasih juga, Kak, telah berbagi ilmunya. Dari nama kakak sendiri Ilmi ya, Masya Allah, ilmu. Benar kan, Kak ya? Oh ya, Kak, ini ada pertanyaan ternyata, Kak, di kolom chat ya. Dari Kanda Muhammad Yunizar. Kak, izin bertanya, katanya. Allah menetapkan sesuatu pasti ada hikmahnya. Yang saya mau tanyakan, Kak, apa hikmah dari diturunkannya Al-Quran itu dalam bahasa Arab? Hikmah? Iya, Kak, apa hikmah diturunkannya Al-Quran dalam bahasa Arab? Hikmah diturunkannya Al-Quran dengan bahasa Arab itu tadi di materi pertama udah saya jelasin ya. Kalau kita langsung jelasin aja ininya. Bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling kaya dari semua bahasa. Bahasa yang paling kaya, kalau dibilang bahasa yang paling rumit, makanya bukan sebenarnya bahasa Arab bahasa Al-Quran itu sendiri. Bahasa Arab itu adopsi dari bahasa Al-Quran. Jadi adanya rumus bahasa Arab itu dari bahasa Al-Quran. Sedangkan bahasa Al-Quran itu tidak semua rumus yang ada di bahasa Arab itu bisa kita dapatkan di Al-Quran. Malah Al-Quran lebih luas dari itu. Hikmah dari kenapa dengan bahasa Arab? Karena bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling kaya, bahasa Al-Quran, bahasa yang paling kaya, yang paling
apa sih bahasanya ya, paling tepat lah untuk dijadikan bahasa Al-Quran gitu. Jadi hikmahnya itu karena bahasa Arab itu sangat apa ya, memang Allah itu telah menentukan bahasa Arab itu karena bahasa Arab itu penting gitu, sangat sangat luas daripada bahasa-bahasa yang lainnya gitu. Dan bahasa ya, di sini kita lebih ini lagi, sebenarnya Al-Quran itu kalau kita telusuri bukan diturunkan dengan bahasa Arab, tapi Arab memang diturunkan di Arab, tapi bahasa Al-Quran itu bahasa sendiri, bukan bahasa Arab. Lebih bahasa sendiri. Jadi bahasa Arab itu teradopsi dari bahasa Al-Quran. Jadi bahasa Al-Quran, bahasa Arab karena pertama kali Nabi Adam, Allah juga berbahasa Arab, Allah juga marobuka yang dipertanyakan kepada kita dengan bahasa Arab, makanya Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab gitu. Dapat nggak? Ini siapa yang tanya sih, siapa namanya? Ada nggak? Masih nonton nggak dia? Masih ada nggak ya? Bang Yunizar. Oh, masih ada Kak. Gimana Bang Yunizar, mungkin boleh direspon di Iya, mungkin kolom. teman-teman ada yang lebih mengetahui atau lebih paham tentang hikmah turunnya Al-Quran kenapa dengan bahasa Arab gitu. Oke, boleh ya Silakan dari kita teman-teman. kan kita kajian pada malam hari ini dengan diskusi gitu, saling mendapatkan ilmu satu sama lain. Baik, mungkin kalau dari sahabat PKCQ ada yang tahu nih terkait pertanyaan dari Bang Yunizar ya, atau mungkin ingin sharing ataupun ingin menanggapi nih tadi jawaban dari Kak Ya, Yuni, dipersilakan ya. Baik, silakan. boleh ditulisin aja di kolom komentar langsung, boleh juga ini ada fitur tanya jawab juga bisa digunakan ya. Dan ini Kak ya, sebenarnya kalau dari pertanyaan Bang Yunizar ini beberapa kali pernah dengar sih Kak, kayak apa namanya, kenapa sih Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, dan memang jawabannya itu seperti yang Kakak jelasin tadi sih Kak, kalau dari yang beberapa pernah saya dengar gitu Kak ya. Dan juga sebenarnya ingin bertanya gini juga sih Kak, seberapa penting juga sih Kak kita belajar bahasa Arab gitu ya, karena kalau dari saya sendiri itu pernah Kak punya keinginan untuk belajar bahasa Arab ataupun sastra Arab gitu Kak ya, tapi kan cukup sulit gitu Kak kalau untuk saya pribadi gitu Kak. Kalau dari Kakak nih boleh nggak Kak kasih pandangannya terkait gimana sih Arab itu bahasa Arab itu sendiri dari segi kepenulisan ataupun kesusastraan dunia gitu, terkait apa ya Kak ya, bisa dipahami nggak ya Kak ya, kok kayak agak belibet ya. Ya nggak apa-apa Kak, namanya. Untuk jadi sebenarnya bahasa apapun itu penting untuk kita pelajari ya. Apalagi bahasa yang bisa kalau kita bahasa Inggris, kita mengetahui bahasa Inggris, misalnya kita harus les bahasa Inggris soalnya bahasa Inggris bahasa dunia. Sedangkan bahasa Arab itu yang bisa yang bisa menjembatani kita untuk lebih memahami Al-Quran. Jadi teman-teman udah tahu ya penting apa enggaknya. Tergantung kita mau apa enggak. Jadi saya pernah sempat dulu pernah mengajar, enggak dulu, tahun kemarin pernah mengajar itu bahasa Arab kelas karyawan ya. Jadi yang ikut itu bapak-bapak udah umur 70 tahun, udah umur 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun. Udah jadi dokter, udah jadi jaksa, hakim. Terus saya tanya, Pak, kok Bapak masih semangat untuk belajar gitu. Terus sedangkan itu belajar bahasa Arab dan itu nggak mudah untuk orang tua gitu. Kita aja yang mudah ketika kita belajar bahasa Arab, ketika kita misalnya di pondok nih, masuk pondok yang wajib berbahasa Arab, kita aja
itu susah banget untuk belajar. Kok Bapak masih mau sih? Mau cari apa lagi sih, ya nggak sih? Pekerjaan udah, semuanya udah lengkap lah bahasanya gitu. Bapak mau nyari apa lagi gitu kata. Terus kata bapaknya apa? Mbak, harusnya kenapa Mbak mempertanyakan itu gitu katanya. Kenapa Pak gitu? Saya orang muslim, saya muslim Mbak. Malah saya nyesel dulu, saya dari dulu saya nggak belajar bahasa Arab dari muda. Saya nggak bisa memahami Al-Quran, pedoman yang paling penting yang harus saya pahami dari awal. Saya memahami beberapa bahasa, saya memahami banyak apa sih namanya buku-buku dan kitab misalnya. Sedangkan apa sih namanya kitab terpenting dalam hidup saya, dalam pedoman yang menjadi pedoman hidup saya, malah saya nggak paham bahasanya gitu. Jadi makanya saya masih berusaha di umur saya yang sekarang ini, jadi biar saya bisa bermanfaat, saya bisa paham sedikit-sedikit dalam Al-Quran gitu. Coba padahal yang dipelajarin itu palingan cuman speaking, ya nggak sih kalau dalam bahasa Arab itu ya, bahasa Arab. Tapi memang jawaban Bapak itu membuat, ya Allah, Bapak yang segitunya aja masih ini, gimana saya sangat minder banget ketika itu menjadi kaum muda yang ya udah belajar bahasa Arab, ya udah, yang penting udah tahu gitu loh, nggak mendalami lagi sampai ini gitu loh gitu. Jadi ternyata sepenting itu, emang penting banget gitu ya. Kita bayangin aja, kita udah belajar nih bertahun-tahun ilmu pengetahuan, dokter udah apa semuanya gitu, tapi kita nggak paham dengan bahasa ini kita sendiri, bahasa agama kita sendiri, ya nggak sih? Gitu. Jadi jawaban saya penting. Jadi semuanya penting, insya Allah. Insya Allah. Baik, terima kasih Kak. Dari yang Kakak ceritain juga ini ya, hikmahnya tidak ada kata terlambat untuk belajar. Ya, never old to learn. Iya, benar. Oke Kak, oh ya Kak, tadi oh ya Kak Ilmi, kayaknya terkait jaringan lagi ya. Keluar kan ya Vika, di Vika? Iya Kak, terkeluar Kak. Oke. Oh ya, ada. Oh, dari Bang Rashid ada juga memberikan ini ya. Vika nanti boleh bantu bacain ya yang dari Bang Rashid ya. Boleh Kak. Oke. Vika juga ada pertanyaan nanti ke Kak Ilmi. Boleh Kak, ada nanti Kak. Mungkin terkait kiat-kiatnya nanti. Oke, baik Vika. Oke, ini juga. Oke, baik Kak. Selamat bergabung kembali Kak. Maaf ya teman-teman ya. Apa-apa Kak. Tadi tuh mau baca komen itu, ada yang nanya dari siapa itu, Kak. Terus habis itu kepencet. Oh, kepencet ya Kak ya. Oke, mungkin boleh Kak. Ini ada yang mungkin tadi dari ini ya Kak ya, dari Bang Muhammad Rashid Ridho ya. Yang Kakak baca mungkin tadi ya. Iya, mau baca tapi nggak sempat. Langsung ke skip. Vika, kedengeran? Dengar Kak, berarti Vika langsung baca aja nih Kak. Baik Kak, izin ya Kak. Ini Kak. Baik Kak, izin ya Kak. Ini ada pertanyaan dari Bang Muhammad Rashid, yaitu misal ketika sedang merenung di perpustakaan, saya menemukan kata-kata atau kisah di dalam Al-Quran dan terinspirasi untuk menyelami maknanya. Saya semangat untuk mulai menulis novel dan menggabungkan nilai-nilai Al-Quran ke dalam naratif tersebut. Pertanyaannya, bagaimana pilihan kata dan konsep dalam Al-Quran yang tepat untuk membangun naratif dan struktur dalam novel yang saya potong nih Kak. Yang akan dia Yang tulis saya gitu tulis misalnya. kayaknya. Oh iya Kak, Kak. Ya, jadi izin menjawab ya teman-teman ya, dan Kak Roshid yang lagi bertanya. Jadi
Al-Quran itu kan sebagai landasannya tuh. Misalnya kakak menemukan banyak apa sih namanya kisah-kisah yang kisah-kisah romantis, misal kisah-kisah Siti Asia atau kisah-kisah siapa yang ada dalam Al-Quran, kisah Nabi Musa atau kisah Nabi Ibrahim. Ketika kakak menemukan beberapa kisah yang wah ini bagus nih buat dijadiin novel nih. Nah, ketika kita menemukan itu, kita melihat makna-makna yang ada dalamnya. Nah, susunlah kalimat-kalimat itu ya sesuai dengan sastra, sesuai dengan apa kaidah bahasa Indonesia kita gitu. Kalau kita mau ingin menulis novel ya. Dan itu jangan semata-mata dengan kalau kita melihat terjemahan Al-Quran kan kaku banget ya teman-teman ya, iya nggak sih? Jadi ya kalau terjemahan misalnya terjemahan Kemenak atau Al-Quran terjemahan itu kan sangat kaku. Kita bukalah beberapa tafsir yang misalnya biasanya tafsir-tafsir yang apa ya bahasanya itu lebih sastra tafsir-tafsir yang mengungkapkan banyak makna itu tafsir-tafsir orang-orang yang filsuf. Jadi orang-orang filsafat itu lebih carilah mufasir yang filsafat, terus kumpulkanlah kisah-kisah Israiliyat yang mereka tulis atau yang mereka tulis dalam kitab tafsirnya, terus dinarasikan menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang benar dan yang baik dan benar. Karena dia konteksnya novel, jadi kita jadikanlah dia novel sejarah gitu. Jadi novel sejarah yang ringan untuk kita konsumsi dan orang-orang konsumsi biar bisa mendapatkan nilai-nilai kisah, misalnya Sirah Nabawiyah dan lain sebagainya, tapi bentuknya novel kayak sekarang yang kita sering baca apa ya, Fatimah, Aisyah, Khadijah itu kan dari hadis, dari Al-Quran itu kan dikumpul-kumpulkan terus dijadikan narasi yang sangat indah gitu. Kayak gitu. Jadi nggak ada salahnya Kak. Cuman kita tidak semata-mata memilih konteks atau memilih diksi-diksi untuk kita tulis itu dari Al-Quran itu sendiri. Tapi kita carilah referensi karena posisi kita mungkin belum bisa untuk mendalami atau menelaah makna-makna itu lebih dalam. Makanya kita perlu orang-orang yang lebih relevan untuk bisa mengkaji itu. Makanya kita carilah mufasir-mufasir yang lebih lebih paham tentang itu gitu. Seperti itu Kak. Semoga jawabannya bisa memuaskan. Amin. Oke, baik Kak. Untuk Bang Rashid Ridho, kalau jika ingin diberikan tanggapan dipersilahkan ya, atau mungkin ada timbul pertanyaan lain juga dipersilahkan untuk ini ya menuliskan di kolom. Terus juga Kak tadi berkaitan sama pertanyaan dari Bang Ridho ya Kak ya, kan setiap sastrawan itu punya gayanya sendiri ya Kak ya dalam pemilihan katanya, terus penulisan penulisan karyanya gitu. Seperti saya tuh pernah Kak baca buku dari Ustadz Salim Afillah Kak. Ya. Itu Masya Allah ya, pemilihan katanya kan cukup tinggi ya. Kadang untuk level saya itu butuh waktu yang cukup lama untuk menelaah dari setiap katanya gitu Kak. Kalau dari Kakak sendiri Kak, mungkin ada nggak terkait pendapat Kakak gitu di penulisan kata yang tepat itu, terutama dalam mengusung konsep Al-Quran itu, apakah ada saran-saran apakah disesuaikan dengan karakter dari penulis sendiri atau mungkin sebaiknya yang seperti apa gitu Kak? Kalau dari Kakak sendiri ada nggak terkait saran tersebut? Ya, kalau dari saya sendiri kan semua pembaca itu beda ya. Jadi beberapa model pembaca itu beda. Umur pembaca juga beda-beda. Jadi sebelum semuanya, sebelum kita istilahnya menciptakan sebuah buku misalnya kayak gitu, kita ingin nulis nih, menjadi penulis nih. Nah, kita ingin tahu dulu
pasar kita atau kita itu berada di pasar apa. Misalnya, apakah teman-teman kita itu orang-orang teenagers atau apa, bahasanya teenagers itu kayak orang-orang yang belasan tahun kah, atau orang-orang yang S1 kah, atau orang-orang yang masih SMA, SMP. Nah, jadi ketika kita udah mendapatkan nih, oh, orang-orang yang bakal baca tulisan saya ini umurnya sekian, pengetahuannya sekian. Nah, jadi dari situlah kita bisa penulis itu bisa mengkondisikan mengkondisikan ininya, tulisannya kayaknya lebih baik seperti apa, lebih baik dengan kata-kata yang mudah, kata-kata yang cepat ditangkap orang-orang, biar apa yang ditulis, apa yang kita tulis itu ya bermanfaat bagi orang lain karena dia paham. Makanya banyak orang-orang yang misalnya baca puisi atau baca prosa nih, prosa-prosa, puisi-puisi gitu yang agak panjang. Ini apa sih maksudnya? Nggak paham, misalnya kayak gitu ya. Ya karena memang kita bukan itu, mereka pasarnya lain, tapi memang lewat di seliweran di daerah kita gitu, misalnya kayak gitu ya. Jadi kalau menurut saya, apapun itu, siapapun penulisnya, kita juga sebagai pembaca kita bisa memilih penulis siapa yang cocok untuk kita. Oh, kayaknya saya cocok dengan misalnya Asma Nadia nih, mudah nih mudah dipahami gitu loh. Kalau Terelie misalnya, ya Allah saya kayaknya bisa Terelie yang genre ini, tapi yang genre yang ini saya nggak bisa gitu, karena terlalu tinggi imajinasinya, saya nggak nyampe misalnya kayak gitu. Atau Salim Afillah itu, oh kayaknya dia lebih bahasanya lebih ke ilmiah gitu. Apa saya cari ini, kalau nggak punya Ustadz Felix Chow juga nulis ya. Nah, itu tentang Muhammad, ada yang banyak nulis tentang Muhammad tapi bahasanya beda-beda. Tinggal kita pilih aja untuk bagi pembaca yang enak di mana gitu. Yang enak sama siapa gitu. Penulis juga kayak gitu. Penulis tidak semua pembaca itu suka tulisannya, tapi ada beberapa pembaca yang memang saya pas dengan tulisan ini. Dan istilahnya kayak orang yang jual nasi nih ya, atau orang jual makanan nih, dia ketika dia jual makanan viral nih makanannya, pastinya dia tidak akan mengurangi kualitasnya, tapi dia akan menambah kualitasnya lebih baik lagi, ya enggak? Tapi nggak semua orang yang kita itu viral suka. Misalnya nih apa sih bolognese cheese apa gitu, atau burger, nggak semua orang suka burger gitu. Atau seblak, nggak semua orang bisa suka seblak, walaupun seblak itu enak gitu. Ada yang menganggap dia enak, jadi istilahnya hikmah di sini tuh kita dapat hikmah lagi nih. Entah itu penulis, siapapun itu, kita akan berharga di tangan yang tepat, di orang yang tepat. Penulis akan berharga di pembaca yang tepat. Pembaca juga akan mendapatkan impact-nya di penulis yang tepat. Kayak gitu. Gitu, teman-teman. Oke, baik Kak. Masya Allah. Jelas sekali ya penjelasannya. Insya Allah juga Kak, waktu sudah menunjukkan pukul 21.14. Mungkin kita akhiri dengan pertanyaan terakhir. Tadi katanya dari Vika ada pertanyaan ya? Baik, boleh Kak. Izin Kak, mungkin Vika, pertanyaan sedikit saja Kak. Mungkin terkait tips-tips atau kiat-kiat dari Kakak agar Vika pribadi dan teman-teman biar semangat membuat tulisan yang bisa memotivasi orang-orang gitu Kak. Mungkin sekian Kak. Iya. Pertama, izinkan saya menjawab ya teman-teman ya. Jadi pertama, sebelum teman-teman itu mulai misalnya teman-teman, aku pengen nulis nih, aku pengen bermanfaat bagi orang lain misalnya kayak gitu ya. Jadi sebelum teman-teman semuanya menulis, teman-teman lihatkan dulu, ini benar-benar passion saya nggak? Saya benar-benar suka nulis nggak? Tapi kadang menulis itu kadang harus kita paksa di awalnya gitu. Diri kita apapun itu kita paksa duluan. Ketika kita benar-benar aku ingin berimpact gitu, atau apakah ini menulis ini akan membuat saya ini berkembang atau tidak gitu. Jadi itu yang pertama, niat kita. Ketika kita udah niat nih,
baru kita tentukan kita mau nulis apa, kita mau nulis apa, kita bacaan kita apa. Karena menulis itu adalah hasil dari bacaan. Kalau kita nggak pernah baca, kita nggak bakal bisa nulis. Kalau nggak, misalnya orang nggak suka baca atau dia sering ikut kajian, dia sering ikut, misalnya dia sering dari video lah dia nulis misalnya, ya itu sama aja kan kita membaca, tapi membaca dalam artian kayak posisinya auditori dengan cara mendengar, kayak audiobooks lah bahasanya kayak gitu. Jadi membaca, banyakin baca, apapun itu, genre apapun itu baca. Misalnya aku mau baca tentang aku mau nulis tentang apa sih namanya, motivasi self improvement atau motivasi hidup, saya akan membaca. Jadi kita baca tuh apapun itu yang buku-buku motivasi atau buku-buku self improvement yang keislaman, yang buat muslimah. Nah, ketika kita banyak, wah, kayaknya ini tulisan kurang ini deh. Kayaknya nanti ketika saya menulis saya akan menambahkan ini. Masya Allah. Fun ya Kak ya. Tadi tiba-tiba terkeluar semua ini. Ya Kak, nggak apa-apa. Tadi Baik. keputus ya, maaf ya Kak ya, tadi langsung putus gitu ya. Ya, boleh Kak, mungkin dilanjutin lagi Kak. Ya tadi niat sama baca gitu. Nanti setelah baca, barulah apa sih namanya, muncul ide-ide apa yang kurang dari buku-buku yang kita baca. Misalnya gitu, saya ingin, kayaknya aku harus ngelengkapin ini sih, aku harus ngelengkapin A, B, C. Nah, setelah itu mulailah menulis sedikit demi sedikit. Dari kekurangan-kekurangan itu tulis. Kalau ternyata kalian bosan atau kayaknya bukan passion aku, jangan dipaksa. Tulis aja yang apa, ringan-ringan aja gitu. Tapi kalau udah ternyata wah seru juga nih, nah sampai selesai nulis. Kayaknya di jaringan Kak Ilminya ya. Iya, Kak. Oke, kita tunggu bentar ya. Insya Allah ya cukup seru ya pembahasan pada malam hari ini. Terutama juga bagi saya, bagi Vika, apakah ilmu kesusteraan ini udah familiar atau juga baru mempelajari? Baru sih, Kak. Masya Allah, kita sama-sama belajar ya semuanya ilmu-ilmu baru ini dari pemateri luar biasa kita. Ntar ini, oke Kak Ilmi, sudah bergabung kembali. Silakan Kak, boleh Tadi dilanjutin. Maaf ya, Silakan. sinyal dan jaringan sangat mengganggu ya. Tapi tetap tidak menyurutkan semangat kita untuk belajar ya Kak. Masya Allah. Masya Allah. Ya karena teman-teman semangat juga, saya juga jadi semangat nih Jadi itu teman-teman, kalau memang teman-teman ketika udah niat, udah banyak baca, udah mulai nulis, ternyata wah bukan passion aku ya, jangan dipaksa. Jangan dipaksa gitu. Cari passion lain yang bisa membuat kita itu bahagia, senang. Kalau udah selesai nih tulisan ternyata, wah udah bisa nih jadiin buku, tulis terus. Kalau mau ingin proof, carilah penerbit untuk bisa, ini kira-kira tulisan aku bisa, carilah. Jadi ya kembali lagi, cari tempat yang bisa menghargai kita gitu. Maksudnya bukan kalau kita ke tempat ini ditolak, nggak dihargai, bukan nggak dihargai, tapi ada beberapa genre yang diterima dan nggak diterima kayak gitu. Jadi semangat. Jadi banyak penulis tuh yang selalu semangat untuk mengirimkan naskah di mana-mana sampai dia tuh bisa mendapatkan tempat yang sweet atau tempat yang cocok buat dia sendiri. Ketika dia udah bisa untuk menulis gitu. Tapi kalau memang bukan passion teman-teman ya jangan dipaksakan gitu. Seperti itu. Itu aja sih teman-teman, simple. Masya Allah. Gimana Vika? Baik, Kak. Terima kasih, Kak, jawabannya. Alhamdulillah, insya Allah bisa dipahami, Kak.
Amin. Oke, baik, Alhamdulillah. Kak. Masya Allah Kak, sebenarnya masih banyak sih yang pengen di-sharingkan, masih banyak yang ingin ditanyakan nih kepada Kakak, tapi juga memang terkait waktu juga Kak ya. Tapi mudah-mudahan bisa ketemu di lain kesempatan ya Kak ya, mungkin nanti juga di kegiatan-kegiatan PKCK lainnya. Karena juga Alhamdulillah Kak dari PKCK sendiri punya beberapa kegiatan rutin. Selain Kabul ini ada barbecue bersama belajar Quran, juga ada gebetan Kak gemar belajar tilawah Al-Quran. Masya Lalu Allah. kemudian Insya Allah Kak, ya ini sih Kak proses belajar ya Kak ya, sama teman-teman yang lain semuanya juga. Terus juga ini Kak, sekalian ya Kak ya, di PKCK sendiri, untuk sahabat PKCK semua juga ya, untuk informasi di PKCK sendiri, kita punya kegiatan sosial, makanya ini Kak ada juga nih PKCK berbagi, yang salah satunya anggota PKCK berbagi juga, terus anggota dari PKCK juga Kak, Tika. Nah ini yang menggunakan akun PKCK berbagi. Di PKCK berbagi sendiri itu ada SAM itu sedekah air mineral, setiap Jumatnya insya Allah didistribusikan ke masjid-masjid yang ada di Pulau Kundur. Terus juga Siberia Kak, sinergi infak beras ceria. Nah ini juga disalurkan ke, ya Kak, Masya Allah, disalurkan ke orang-orang yang kurang mampu Kak, fakir miskin. Nah ini juga di kesempatan kali ini ada juga sih Kak SMA sedekah musyaf Al-Quran. Nah di kesempatan kali ini juga Kak, sekalian mau ngajak sahabat PKCK yang ingin bersedekah, boleh ya nanti langsung dipantengin. Kalau nggak di PKCK Kundur, PKCK_Kundur, boleh langsung ke PKCK berbagi. Di situ ada informasi juga mengenai program-program PKCK, terutama program PKCK berbagi. Nah, untuk sahabat-sahabat PKCK semua yang ingin bersedekah, baik itu di SAM, Siberia, ataupun SMA, Sedekah Musyaf Al-Quran, boleh nanti langsung dicari aja di sosial media PKCK berbagi. Boleh nanti kalau ingin tanya-tanya juga ada nomor admin PKCK ya. Mungkin itu Kak ya, mohon maaf ya Kak ya, sekalian menginfokan ke sahabat PKCK semuanya. Ya Kak, baik, sepertinya juga sudah di penghujung waktu ya Kak. Masya Allah, kami ucapkan jazakillah khair Kak atas ilmunya. Saya sendiri juga terkhususnya Vika juga mungkin ya terbuka pandangan-pandangan baru atau dapat insight-insight baru dari Kakak nih terkait sebegitu besarnya pengaruh Al-Quran terhadap dunia kepenulisan dan juga dunia sastra gitu. Yang selama ini kita taunya sastra itu ya puisi, lalu kemudian puisi itu juga ya sebenarnya kita nggak tahu kalau mungkin dari puisi itu banyak diambil dari makna-makna yang ada di dalam Al-Quran. Gitu. Masya Allah, jazakillah khair ya Kak ya atas ilmu-ilmu yang sudah diberikan. Mudah-mudahan bisa bertemu di lain kesempatan Kak. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, baik Kak. Mungkin sama-sama juga ya kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah, mau bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Laliko.